Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kampung Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Sebelum kita lanjut, kita perlu kenalan dulu dengan nilai mutlak. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak aruf. Jadi, kita akan mulai membahas nilai mutlak ini dengan mempelajari definisinya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui definisi nilai mutlak, kita lihat contoh berikut. Kalau misalkan kita punya 5 dimutlakkan, ini hasilnya yang tahu nggak? Ya, jawabannya adalah 5. Kalau misalkan kita punya setengah, kalau dimutlakkan, ini berapa hasilnya? Ya, setengah. Kalau misalkan berapa? 9 deh, 9. 9 dimutlakkan, ini hasilnya 9. Nah, kalau seperti ini, lalu apa gunanya nilai mutlak? Nah, nilai mutlak itu berguna kalau misalkan saya punya negatif 5 dimutlakkan. Ini hasilnya ada yang tahu? Ya, positif 5. Kalau kita punya mutlak negatif 11/2, ini hasilnya 11/2 tetap. Nah, dari contoh-contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jadi nilai mutlak itu sebenarnya suatu bilangan, kalau dimutlakkan, anggap saja bilangannya adalah X ya, tapi nggak harus X. Kalau ini X ini kita mutlakkan, itu hasilnya adalah selalu positif atau 0. Ya, jadi suatu bilangan kalau dimutlakkan itu nilainya 0 atau positif. Nah, untuk menghasilkan bilangan positif ini dapat kita simpulkan bahwa kalau kita punya nilai X atau suatu bilangan dimutlakkan, ini akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, apabila si X-nya ini lebih dari sama dengan 0 atau positif, nih lihat nih, kalau kita contohnya tadi nilai mutlak dari 5. Kalau 5 itu kan lebih dari sama dengan 0 kan, atau positif kan. Nah, kalau si X-nya ini positif, maka kita akan memperoleh ya udah, ini tetap saja X gitu. Oke, tetap bilangan yang di sini. Karena ini kayak tadi ya, 5 sudah positif, maka tidak perlu kita apa-apakan. Ini 5. Tidak perlu diapa-apakan, tetap sama. Kemudian bagaimana kalau si X-nya itu kurang dari 0 atau si X-nya negatif kayak ini. Seperti ini. Bagaimana dia? Hasil tetap positif kan? Karena hasilnya positif sedangkan ini negatif, maka yang ini kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga kalau suatu bilangan, anggap saja X, di mana X-nya itu kurang dari 0, maka nilai mutlaknya akan sama dengan negatif X. Kayak ini, minus 11/2 dimutlakkan, ya sama dengan 11/2. 11/2 dapat dari mana? Negatif dari bilangan yang ada di dalam nilai mutlak ini. Oke teman-teman, segini dulu definisi nilai mutlak kita sudah dapatkan. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat nilai mutlak. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ya. Barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Karena ingat, kita tidak tahu di titik mana kita akan menginspirasi teman-teman kita yang lain. Sekian, terima kasih dan salam matematika.